Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawasan hutan lereng Gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang terbakar. Kebakaran juga melanda pusat grosir alat rumah tangga di Purbalingga. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Ada kabar gembira, KPU Boyolali buka lowongan belasan ribu KPPS untuk bertugas pada pilkada mendatang. Kawasan hutan lereng Gunung Telomoyo, Kabupaten Semarang terbakar. Titik api yang berada di lereng gunung membuat petugas gabungan kesulitan memadamkannya. Agar api tidak meluas, mereka membuat sekat api. Kebakaran melanda lereng Gunung Telomoyo, Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada Rabu malam. Titik api pertama kali muncul pada Rabu petang. Petugas gabungan belum bisa memastikan luas area yang terbakar, namun bisa dipastikan lahan tersebut milik perhutani. Mereka sulit menjangkau titik api yang berada 2 km dari permukiman. Untuk langkah awal, petugas gabungan memadamkan api dengan cara manual serta melakukan penyekatan agar api tidak semakin meluas. Mereka juga memastikan tidak ada pendaki ataupun warga yang terjebak di lokasi kebakaran. Yang luasannya belum bisa kita prediksi karena kondisinya sangat terjal dan curam. Kemudian untuk penyebab juga kita masih belum bisa pastikan. Ini tim masih mendekat di lokasi. Intinya untuk saat ini kita baru melangkah untuk membatasi laju api sampai ke pemukiman. Sudah kita pastikan tidak ada pendaki, tidak ada masyarakat yang terjebak di atas. Selain ke titik api, petugas gabungan juga memantau Gunung Telomoyo dari posko di Desa Tolokan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Gunung Merapi kembali menyemburkan lava pijar pada Rabu malam. Total ada 39 kali erupsi. Luapan lava pijar disertai awan panas terlihat dari puncak Gunung Merapi pada Rabu malam. Guguran kali ini cukup besar, bahkan terjadi hingga 39 kali dengan jarak luncur kurang lebih maksimal 1.600 meter ke barat daya atau Kabupaten Magelang. Belum ada laporan adanya hujan abu vulkanik di permukiman penduduk. Tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status level 3 siaga. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga jarak aman 7 km dari puncak Gunung Merapi. Toko peralatan rumah tangga terbesar di Purbalingga terbakar pada Rabu kemarin. Butuh waktu 6 jam dan belasan unit mobil damkar untuk memadamkan api. Total kerugian mencapai miliaran rupiah. Kebakaran toko pusat penjualan peralatan rumah tangga di kota Purbalingga membuat warga panik. Sementara itu, karyawan toko dibantu warga berupaya menyelamatkan barang-barang dagangan isi toko. Namun tak banyak yang bisa diselamatkan karena barang yang sebagian besar dari plastik sudah habis terbakar. Kebakaran bangunan berlantai 2 sejak sore hingga malam ini pun jadi tontonan warga. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan tetapi proses pemadaman tidak berjalan mudah. Bangunan yang tertutup di bagian atas membuat proses pemadaman terkendala. Setelah 6 jam kebakaran, api baru padam. Kendalanya plastik yang terbakar itu materialnya plastik sehingga mudah sekali menjalar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini tetapi kebakaran membuat pusat grosir peralatan rumah tangga terbesar di Purbalingga habis tak tersisa. Kerugiannya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Tempat usaha kayu dan bambu di Demak juga terbakar. Bahkan 2 truk pengangkut kayu juga ikut dilalap api. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi.
Api membakar tempat usaha penjualan kayu reng, kayu Kalimantan, dan bambu di Desa Kalikodang, Demak. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya tetapi sia-sia lantaran api semakin besar dampak dari tiupan angin kencang. Api sampai meluas ke lahan kosong yang bersebelahan dengan warung serta pasar Buyaran. Pemilik usaha lapak kayu dan bambu mengatakan tiba-tiba api membesar dan membakar habis usahanya. 2 truk serpihan kayu Kalimantan juga ikut terbakar. Kayu Kalimantan, Pak. Ada berapa banyaknya nih, Mas? Ya 2 truk ada, Pak. Biasanya buat apa tuh, Mas, kayu ini? Ya buat ngopen, buat paku, buat kandang. Pemadam kebakaran mengatakan banyaknya bahan yang mudah terbakar serta kondisi debit air sungai yang menyusut menjadi kendala proses pemadaman. Kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi. Untuk warga tempat katanya dari sampah. Apa? Ya. Untuk kendalanya, untuk pemadaman apa nih, Pak, kendalanya, Pak? Yang pertama air Mas. Air agak susah ini untuk musim kemarau ini. Jadi kita perlu bantuan dari dinas BPBD supaya kita bekerja sama saling bantu membantu. Setelah menerjunkan 3 mobil pemadam kebakaran dan berjibaku selama 1 jam lebih, api akhirnya dapat dikuasai. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak.